Rinduku bertemu denganmu, dengan hati yang murni, tangan yang bersih. Ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan? Rinduku bertemu denganmu, dengan hati yang murni, tangan yang bersih. Ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Walau gelombang badai menerpaku, kan tetap berdiri tegak memandang wajah-Mu Tuhan. Takkan ku serahkan hidup kepada dunia ini, setia selesaikan pertandingan. Aku berjanji mengejar yang berkenan kepada Bapa. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Aku berjanji hidup dalam kekudusan bersama Bapa. Setia melayani perasaan Bapa. Bapa, saat ini kami mohon Tuhan menyertai ketika kami mau mendengarkan sabda-Mu. Tuhan berikan signal yang bagus supaya sabda firman-Mu boleh terdengar dengan baik dan pesan Tuhan boleh kami terima, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, kita sekarang mau sebelumnya mohon maaf ya, kami belum bisa datang secara onsite karena berbagai hal ya. Ini khususnya persiapan untuk Natal, jadi masih banyak hal yang akan kami persiapkan. Jadi doakan nanti bulan Januari kita bisa bertemu dalam suasana yang onsite gitu ya, tatap muka secara langsung. Nah, ada satu tema yang akan kita gumuli pada saat ini. Temanya adalah pikiranmu menentukan hidupmu.
Ya, ada beberapa ayat yang akan kita baca sama-sama. Nanti saya minta teman-teman yang ada di gereja bisa membantu untuk ikut membaca dengan keras ya. Jadi saya tahu responnya supaya kita sama-sama mengamini firman Tuhan ini ya. Temanya adalah pikiranmu menentukan hidupmu. Nah, mungkin ada yang bertanya gini, Bu, yang menentukan hidup kita itu kan Tuhan. Kenapa kok di sini ada tema pikiranmu itu menentukan hidupmu? Ya, betul sekali. Bahwa Tuhan itu yang menentukan langkah hidup kita. Tuhan itu yang akan mengarahkan bagaimana kita ini hidup. Bahkan sejak dari kitab Kejadian, pada saat Tuhan Allah itu berbicara secara langsung kepada Abraham, Tuhan itu sudah memberikan janji. Janjinya sudah sangat jelas, yaitu bahwa Tuhan akan menyertai, akan memberkati, dan bahkan akan membuat Abraham itu menjadi bapa bagi segala bangsa, menjadi bangsa yang besar yang Tuhan utus untuk berada di tengah-tengah dunia ini. Nah, tentu saja Tuhan yang menentukan hidup manusia. Tapi ada kalanya manusia itu, bahkan mungkin tidak hanya ada kalanya ya, mungkin sering kali, ayo kita koreksi masing-masing. Seringkali kita itu ke-distract dengan sesuatu yang lain. Nah, sesuatu yang lain itu di tema ini kita akan mengulik gitu ya. Ternyata sesuatu itu tidak jauh dari hidup kita. Itu adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kita, yaitu yang disebut dengan pikiran. Pikiran itu letaknya ada di jiwa kita. Ya, jiwa kita itu ada yang namanya pikiran, ada yang namanya perasaan, dan ada yang namanya kehendak atau keinginan. Nah, pikiran-pikiran yang ada di dalam diri kita masing-masing itu yang seringkali menghambat ketika Tuhan itu sudah menentukan hidup kita itu sebagai anak-anak perjanjian. Bukan hanya Abraham yang disebut sebagai anaknya Tuhan yang mendapatkan janji, tapi kita juga orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita ini juga disebut sebagai yang akan menerima janji sehingga hidup kita itu ditentukan Tuhan, gitu ya. Nah, sekarang kita mau belajar. Saudara, mari kita buka Amsal 4 ayat 23. Buka ya. Amsal 4 ayat 23 dibaca. Kalau sudah ketemu, dibaca bersama-sama. Saya hitung. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yes, amin. Jagalah apa? Hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar apa? Kehidupan. Nah, satu ya alasannya. Mengapa kita harus menjaga hati? Hati itu satu paket komplit tadi ya, yang disebut dengan jiwanya manusia. Ada pikiran, perasaan, kehendak, keinginan gitu ya. Itu semua ada di dalam kehidupan kita. Mengapa harus dijaga? Ya, kita harus berawas-awas, kita harus terus waspada. Kenapa harus dijaga? Supaya kita ini memancarkan yang namanya kehidupan. Kehidupan itu apa? Kehidupan itu terang, sesuatu yang kelihatan. Dan terang itu siapa? Terang itu adalah Tuhan. Terang itu adalah Tuhan Yesus. Kalau kita tidak bisa menjaga hati kita tidak bisa menjaga pikiran kita tidak bisa menjaga apa yang ada di dalam jiwa kita, terang itu tidak akan kelihatan. Terang itu tidak akan bersinar, dan kehidupan itu tidak akan ada. Meskipun kelihatan dunia ini itu jelas gitu ya, tapi itu bukan hidup. Itu sesuatu yang akan membawa kita lama-kelamaan menggiring kita kepada sesuatu yang menjatuhkan kita, yaitu di dalam kegelapan. Nah, kita mau hidup gelap apa hidup terang? Pasti mau terang ya. Nah, tapi di dalam Alkitab itu
juga dijelaskan begini. Nah, sekarang lawannya dari terang tadi ya, lawannya dari kehidupan. Sekarang dibuka Efesus 4. Efesus 4 ayat 17 dan 18. Efesus, bentar ya, saya buka juga. Efesus 4 ayat 17 dan 18. Sudah ketemu ya? Dibaca lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedekilan. Amin. Ada amin? Jelaskan ayat ini ya. Sangat jelas. Siapa yang disebut dengan yang menggunakan pikirannya yang sia-sia? Ayat 17 tadi. Siapa? Siapa? Siapa, saudara? Siapa yang disebut? Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Betul? Di sana dijelaskan, jangan hidupmu itu seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang menggunakan pikirannya itu dengan yang sia-sia. Kita mengenal Tuhan enggak? Harus ya. Kita ini anak-anaknya Tuhan. Bagaimana mungkin kita itu mengatakan bahwa kita itu tidak mengenal Tuhan? Tidak mungkin. Kita ini anaknya Tuhan, bahkan kita itu baitnya Tuhan, kita itu sahabat karibnya Tuhan, maka kita ini disebut sebagai orang-orang yang mengenal Tuhan. Nah, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu pikirannya itu sia-sia. Yang ada di pikirannya itu sesuatu yang ya nanti akan ditinggalkan gitu ya. Contohnya. Saya tanya, sekarang Bapak Ibu yang lagi ada di gereja ini sedang mikirin apa? Coba salah satu menjawab. Apakah benar-benar lagi mendengarkan Bu Rini? Atau ada yang pikirannya lagi jalan-jalan kemana-mana? Ayo, siapa yang mau jawab? Satu saja. Pikirannya lagi kemana? Atau lagi mikir apa? Ada yang mau jawab? Pak Ari deh, Pak Ari. Pak Ari lagi mikirin apa, Pak? Sambil dengerin firman masih mikirin apa gitu nggak? Coba. Enggak ya, puji Tuhan. Nah, saudara, kita itu sering sekali ya, pikiran-pikiran kita nggak jelas. Lagi di gereja, lagi dengerin firman, aduh nanti makan apa ya? Hari ini nanti lauknya apa ya? Bisa jadi ada yang berpikir begitu. Atau mungkin masih mikir, waduh, yang di rumah gimana, anakku gimana, orang tuaku gimana, mungkin seperti itu. Pikiran-pikiran kita itu masih dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang gak jelas. Kenapa disebut gak jelas? Karena dia itu belum percaya penuh kepada Tuhan. Yang ada di pikirannya itu masih sesuatu yang ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan. Ya, itu semua yang sia-sia. Padahal firman Tuhan mengatakan, jangan kamu khawatir. Betul? Ada ya, firman seperti itu ya. Tapi masih khawatir. Jangan kamu mencuri. Kan Tuhan sudah memberikan banyak berkat. Masih mencuri. Kemudian jadinya hatinya nggak enak. Pikirannya jadi nggak enak. Ya. Orang-orang yang masih memikirkan sesuatu yang tidak penting, sesuatu yang sia-sia itu masih disebut sebagai orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, kita itu tidak mau ya seperti itu ya. Kita ini adalah orang-orang yang mengenal Allah. Kita harus terus berusaha untuk membawa hidup kita ini menjadi orang-orang yang betul-betul mengenal Allah dengan benar. Oleh sebab itu, ada 3 kabel, masih ingat, yang selalu diajarkan melalui KKS. Roma berapa?
Roma 14 ayat 17. Yuk dibuka yuk. Tadi ada yang baru ya, mungkin baru mendengar. Jadi kita itu punya 3 kabel dalam hidup kita. Ya, Roma 14 ayat 17. Dibaca, sudah ketemu? 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Yes. Tadi ya, kembali ke depan ya. Bagaimana supaya pikiran-pikiran yang ada di dalam hidup kita ini kemudian mengarahkan kita itu kepada sesuatu yang Tuhan perkenankan. Ya. Jadi jangan lagi pikiran-pikiran yang sia-sia, jangan lagi pikiran-pikiran yang kosong gitu ya, kosong melompong nggak ada artinya karena sesuatu yang tidak jelas gitu ya. Supaya arah hidup kita menjadi jelas ya, makanya harus ada 3 kabel di dalam kehidupan kita. Ada yang disebut dengan kebenaran, sukacita, kemudian damai sejahtera. Kebenaran itu apa? Kebenaran adalah firman. Jadi firman itu harus kita makan setiap hari. Bukan hanya didengar, bukan hanya dibaca, tapi dipraktekkan di dalam kehidupan kita. Ya, itu jadi syarat utama pertama adalah ada kebenaran dalam hidup kita. Hidup kita itu harus benar sesuai dengan firman Tuhan. Ya, hidup kita harus benar sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian yang kedua adalah ada sukacita. Sukacita itu apa? Sukacita adalah sesuatu yang Tuhan sudah limpahkan kepada kita. Tuhan itu sumber sukacita. Tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kita menggerutu, tidak ada lagi kita merasa nasibku ini kok yang paling tidak baik Tuhan. Tidak ada seperti itu. Jadi harus terus menjaga sukacita itu terus ada di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita itu kemudian menjadi orang-orang yang seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, gitu ya. Sedih terus, baper terus, gitu ya. Marah terus, kecewa terus. Kita jangan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Jadi keberadaan kita itu membawa damai, bukan membawa konflik. Jangan sampai keberadaan kita ya dimanapun kita berada lah. Jangan sampai membuat orang itu merasa ada konflik dengan kita. Jadi ada damai sejahtera Tuhan, ada shalom gitu ya. Makanya kalau kita itu saling bertemu dalam ibadah atau kita bertatap muka, selalu dikatakan shalom gitu ya. Shalom itu apa? Damai sejahtera. Jadi hidup kita itu ada damai sejahtera, tidak ada lagi kepahitan. Kita sudah beres dengan diri kita. Nah, 3 kabel itu harus terus terjaga, nggak ada yang boleh putus. Kalau satu saja putus, yang namanya lampu, kalau kabelnya putus ya sudah mati ya. Jadi kemarin saya tuh pasang lampu Natal gitu ya. Ada satu saja lampunya yang putus. Padahal tuh lampunya tuh ada 100 gitu ya. Satu putus ya mati semua. Yang 99 itu nggak akan bisa nyala lagi karena apa? Kabelnya putus. Ya. Jadi 3 kabel itu harus saling tersambung. Tidak boleh dipisah-pisahkan. Nah, sehingga ketika 3 kabel itu sudah ada terus-menerus di dalam kehidupan kita, arah langkah hidup kita itu akan menjadi jelas. Kemudian apa? Dampaknya yang ada di dalam pikiran kita, otak kita, hati kita itu bukan lagi sesuatu yang sia-sia. Ya, saudara. Tapi ya, akan tetapi sesuatu yang sia-sia itu masih terus dan terus dilakukan oleh manusia. Yuk buka yuk Efesus sorry. Tadi sampai mana ya Roma ya? Efesus 4 ayat 17 dan 18. Ya. Itu tadi yang sudah dibaca ya sama Pak Ari ya. Nah, jadi pikiran yang sia-sia. Terus ayat berikutnya. Jadi nanti dibaca sendiri ya. Dari 17 sampai 32. Harus dibaca ya nanti di kamar masing-masing ya. 17 sampai 32. Nah, ini akan saya sampaikan beberapa poin penting ya. Sesuatu yang sia-sia itu contohnya apa misalnya?
Jangan ada dusta. Firman Tuhan berkata begitu ya di ayat selanjutnya tadi. Tapi kita masih sering berdosa, betul apa betul? Enggak, Bu, dustanya kecil kok, Bu. Dustanya cuma sementik kalau anak saya bilang gitu. Cuma sementik, Bun, gitu ya. Kan saya berdusta bohong-bohong dikit buat kebaikan karena saya mau nolong orang. Ada firman Tuhan begitu? Enggak ada. Itu namanya suam-suam. Berdusta sedikit buat orang enggak ada tawar menawar. Jadi jangan lagi ada dusta di dalam kehidupan kita. Semuanya itu harus terbuka. Enggak ada dusta tuh artinya bukan hanya ini ya berbohong itu enggak, tapi berdusta itu ada sesuatu yang kita tutupi. Jadi kalau kita nggak berdosa tuh harus semuanya tuh dibongkar gitu ya. Tuhan ini loh Tuhan, aku tuh masih suka marah gitu. Aku tuh masih suka ngomel, aku masih suka bersungut-sungut. Itu tuh dibongkar namanya. Jadi kita nggak ada dusta lagi antara kita dengan Tuhan. Kita tuh mau terbuka, membuka diri kita kepada Tuhan. Bener-bener kita tuh apa adanya. Kita tuh murni gitu ya. Apa yang terucap dengan apa yang di hati, apa yang kita lakukan itu harus sama. Itu namanya murni hati. Nah, saudara, jangan lagi ada dusta. Kalau masih ada dusta, berarti kita masih menggunakan hidup dengan pikiran yang sia-sia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan marah. Kalau kamu marah, jangan sampai matahari terbenam. Dari satu firman ini sebenarnya tuh Tuhan itu ada dalam tanda kutip itu izinkan loh kalau kita tuh marah. Marah itu apa? Marah itu salah satu yang disebut dengan emosi manusia ya. Manusia ini dalam dirinya itu dilengkapi dengan apa yang disebut dengan emosi. Makanya ada yang namanya kita itu bisa merasa senang, kita bisa merasa sedih, merasa terharu, merasa khawatir, merasa sakit hati, merasa marah, itu namanya emosi. Nah, Tuhan itu mengizinkan marah, tapi nggak boleh lama-lama. Nggak boleh sampai matahari terbenam. Artinya apa? Tuhan tuh ingin kita tuh nggak terlalu jauh untuk menambah panjang dosa kita. Karena kalau kita itu semakin jauh, Tuhan nariknya tuh semakin susah gitu loh. Ngerti ya maksudnya ya? Kalau kita tuh marah nggak boleh lama-lama. Itu artinya apa? Supaya kita kembali balik gitu loh sama Tuhan gitu ya. Jangan terlalu jauh. Kalau terlalu jauh tuh nanti meraihnya tuh susah gitu ya. Kita tuh susah untuk kembali lagi kepada Tuhan. Angot-angotan gitu ya. Jadinya kita tuh mudah untuk terdistract dengan sesuatu yang ada di sekitar kita. Kemudian yang berikutnya, di sana Rasul Paulus juga mengatakan, kalau kamu mencuri, jangan mencuri lagi. Ya, itu kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya, kalau orang yang mengenal Allah, kalau sudah pernah mencuri, ya udah jangan nyuri lagi. Dan Rasul Paulus mengatakan, kalau kamu ingin mendapatkan sesuatu, bekerjalah dan berusahalah. Bukan dengan cara instan. Ya. Bahkan dikatakan oleh Rasul Paulus, kalau kita berusaha dan bekerja, kemudian kita mendapatkan hasil. Hasil itu akhirnya bisa kita pakai untuk memberkati orang lain yang lebih susah dari kita. Ya. Jadi yang susah itu enggak hanya kita. Ada orang-orang lain yang lebih susah dari kita. Makanya Rasul Paulus mengatakan, kalau kamu mencuri, jangan mencuri lagi. Bekerjalah sekuat tenaga supaya kamu juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Karena apa? Karena hidup orang-orang percaya itu adalah adalah juga untuk menjadi berkat. Tidak hanya mencari berkat untuk diri sendiri. Yang kemudian akan kita habiskan dengan keinginan hawa nafsu kita sendiri. Tidak. Tuhan memberkati kita itu untuk disalurkan lagi kepada orang lain sehingga melalui kita ya orang lain itu melihat Tuhan. Oh, orang Kristen, orang Katolik itu ternyata sangat diberkati Tuhan dan mereka nggak pelit loh kalau sudah diberkati bagi-bagi ke orang lain. Wah, Allahnya keren ya gitu ya. Seperti itu, sesimpel itu gitu ya. Kalau kita itu
dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Makanya kita harus berusaha, bekerja keras, bukan menggunakan cara-cara instan untuk mendapatkan sesuatu. Jangan mencuri, nggak berjualan narkoba, apalagi nggak ngambil duitnya orang, gitu ya. Itu adalah sesuatu yang instan yang Tuhan tidak izinkan. Dan itu bukan perilaku hidup orang-orang yang mengenal Tuhan. Kemudian yang terakhir ini Rasul Paulus mengatakan jangan lagi ngomong kotor. Ngomong kotor itu apa? Ngomong kotor. Sesuatu yang menyakitkan ya. Orang Jawa itu mengatakannya lebih ini ya, lebih kena gitu ya. Omongannya nyelekit. Nah, saya begitu ya. Karena apa? Nyelekit tahu nggak? Bahasa Indonesia susah ya. Kata-katanya tuh kotor, kasar, tidak layak untuk didengar gitu ya. Kita tidak boleh lagi ngomong jorok, kotor. Jadi apa yang keluar dari mulut kita itu jangan lagi sesuatu yang tidak memberkati. Memberkati itu nggak hanya sesuatu yang bersifat materi atau berupa makanan atau berupa pakaian, itu tidak. Tapi dari mulut kita tuh bisa menjadi berkat. Ketika kita tuh sudah tidak ngomong kotor, ngomong jorok, ya, kita tuh sudah memberkati dan Tuhan tuh senang loh. Saya tiba-tiba tuh kayak dapat pengertian gini loh. Kita tuh kan sering ya ngeluh, Tuhan aku tuh minta berkat Tuhan, Tuhan aku tuh minta supaya aku tuh cepat keluar dari sini misalnya ya. Tuhan aku tuh pengen loh Tuhan kayak orang lain tuh loh, yang hidupnya tuh enak, bla 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 bla. Intinya tuh kita tuh pengen Tuhan tuh melakukan ini dan itu untuk kita. Tapi belum tentu loh Tuhan itu mengabulkan. Saya ngasih contoh gini. Ketika kita dulu masih anak-anak tuh ya, kita punya orang tua. Kemudian misalnya nih, ini contoh misalnya. Kita tuh susah disuruh mandi, waktunya mandi susah. Waktunya belajar malah nonton TV misalnya ya. Atau kemudian waktunya tidur malah begadang gitu ya. Orang tua melihat anaknya seperti itu, pasti gini, aduh anakku kok seperti itu ya, padahal aku tuh nggak ngasih contoh seperti itu loh. Aku tuh nggak ngajari untuk begitu, kenapa anakku seperti itu gitu ya. Mungkin dalam hatinya begitu. Nah, tapi kemudian tiba-tiba nih anaknya bilang gini, Pak, Bu, aku tuh besok harus beli ini, harus beli itu misalnya gini. Aku harus beli sepeda, soalnya tuh mau sama teman-temanku naik sepeda gitu. Kira-kira orang tuanya langsung ngasih nggak? Nggak ya? Saya yakin enggak. Karena apa? Orang tuanya akan bilang gini, dia aja aku suruh ngurus dirinya sendiri, untuk kebaikannya sendiri aja belum mau melakukan. Bagaimana aku memberikan sepeda? Bagaimana aku memberikan semacam ini ya apa namanya apresiasi terhadap apa yang sudah dilakukan. Menurut saya begitu juga Tuhan loh. Kalau kita tuh menganggap Tuhan kok nggak menjawab doaku, Tuhan kok nggak berkati aku, ayo kita cek and recheck lagi. Kita kembali lagi ke diri kita. Apa kita benar sudah melakukan 3 kabel tadi, gitu ya? Firman-Nya itu sudah kita lakukan, kita tetap sukacita, kita mendatangkan damai sejahtera. Apakah itu sudah ada dalam kehidupan kita? Kalau belum ada, ya Tuhan malas, gitu ya. Nggak mau Kalau nanti tak berkati dia jadi lupa sama aku. Nah, gitu bisa jadi ya. Kalau kalau udah tak berkati nanti dia makan sendiri, nggak dibagi-bagi sama orang lain, mungkin seperti itu ya. Nah, itulah Tuhan itu sebenarnya jauh lebih mengerti apa yang ada di dalam hati kita. Pendeta, hamba Tuhan yang sering ngomong firman gini-gini, nggak akan pernah tahu apa yang ada di dalam hati saudara-saudara. Tapi Tuhan jauh lebih tahu apa yang ada di dalam hati kita. Makanya ada doa yang didengarkan, kemudian dijawab, ada yang tidak. Karena Tuhan melihat hati kita. Ya. Nah, ini satu hal yang dapat kita pelajari dari bagian ini. Jadi, ketika hidup kita sudah benar, pikiran-pikiran kita itu sesuatu yang mengarahkan terus diri kita kepada Tuhan, Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit. Ya, Tuhan akan membuka berkat-berkatnya, persenjataan-persenjataan yang dari surga akan Tuhan limpahkan kepada kita, sehingga kita tuh bisa melawan segala tipu muslihat, segala sesuatu yang akan mempengaruhi hidup kita. Nah, yuk, ada firman mengatakan
2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. Coba dibaca. 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. Sudah ketemu? 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. 1, 2, 3. Jika Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Yes. Amin ya. Jadi kalau kita tuh nggak bisa menjaga, ya, kita tidak bisa menjaga 3 kabel tadi itu ya. Kita itu mudah dipengaruhi oleh ilah-ilah zaman ini. Sehingga apa? Kita tidak akan bisa melihat cahaya Injil. Seperti tadi di depan ya, kalau ada terang, itu ada kehidupan. Kalau nggak ada terang, ya kita jatuh gitu ya. Contohnya gini, kalau mati lampu nih, mati lampu semuanya, benar-benar mati semuanya, nggak melihat apa-apa. Rasanya gimana? Nggak enak ya? Nggak enak. Bahkan ada beberapa orang yang kalau gelap itu mual, vertigo gitu ada loh ya. Ada yang seperti itu. Aku tuh kalau gelap itu mual gitu, vertigo, nggak bisa mikir, rasanya nggak enak. Itu ada yang seperti itu. Nah, ketika gelap, kita nggak bisa melihat apa-apa, kita bisa tabrakan, ya kan? Kita bisa jatuh, kita bisa terjerumus karena kita tuh nggak bisa ngelihat apa-apa. Itu kalau kita itu berada dalam kegelapan. Nah, kalau kita itu nggak bisa melihat Injil, ya di sini dikatakan cahaya Injil itu nggak akan bisa kita lihat, cahayanya itu nggak akan terlihat, kita tetap akan gelap terus ya. Ketika apa? Ketika kita tuh masih mengikuti ilah-ilah zaman ini. Ilah-ilah zaman ini tuh apa? Duit, duit, duit. Ya enggak? Mamon. Gadget yang bisa bawa HP ya. Gadget. Kalau nggak ada gadget rasanya mau mati misalnya gitu ya. Bangun tidur gadget, mau tidur gadget. Apalagi hobi, hati-hati ya. Hobi itu hati-hati loh. Hobi itu eh, hobi itu kadang membangun, tapi ya kalau kita tuh kemudian sudah fokus kepada hobi itu, kadang-kadang itu juga mengganggu. Hobi kita itu juga bisa disebut dengan ilah-ilah zaman ini. Hobinya ngegame, contohnya ini contohnya. Hobinya tuh ngegame. Kalau zaman dulu ngegame itu kan terbatas ya. Siapa yang punya baru bisa. Sekarang lewat HP itu orang bisa ngegame. Ketika ngegame tadinya itu cuma ngegame biasa, habis itu ditawari pakai duit. Jadinya apa? Judi online. Sekarang lagi merebak di Indonesia. Banyak sekali ternyata yang terjebak dengan judi online. Judi online, kemudian pengen dapat banyak, cari duitnya pakai uh, utang online. Nggak bisa utang online dibayar, dikejar-kejar. Itu loh. Ngerti nggak? Dosa itu bisa karambol. Ya. Kalau kita sudah terjebak dengan satu dosa, nggak kita beresi, kita sudah terikat dengan ilah zaman ini. Akhirnya kita terjebak dengan dosa-dosa berikutnya yang sangat panjang ekornya. Itu kita harus hati-hati dengan pikiran kita. Kita harus berhikmat. Itu tadinya berasal dari apa? Hobi. Hobinya suka ngegame, jadinya begitu. Ya, itu salah satu contoh. Ilah-ilah zaman ini itu nggak boleh kita ikuti. Nanti kita terjerumus. Kita jatuh dalam kegelapan. Cahayanya tuh nggak nampak. Ya, itu yang bisa memengaruhi, mengiritasi ya, mengiritasi hati dan pikiran kita. Kemudian hal yang kedua apa?
Ini dibaca lagi. 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5. Masih mau dengar ya firman ya? 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5. Dibaca tolong. 1, 2, 3. Udah ketemu? Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang yang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menaklukkan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Yes. Saudara, kita pernah ya menggumuli tentang selengkap senjata Allah. Allah tuh udah ngasih senjata buat kita. Ya. Tapi, ini ada tapinya. Kalau kita itu masih membangun apa tadi? Benteng-benteng di dalam kehidupan kita. Kita tuh belum bisa menaklukkan benteng-benteng yang kita bangun dalam kehidupan kita. Kita tuh menciptakan benteng, mungkin kayak benteng Takeshi gitu ya. Bentengnya tuh yang kuat gitu ya. Bentengnya tuh banyak. Tahu nggak benteng-benteng itu apa? 1. Sombong itu benteng. Kita tuh merasa lebih mampu dari orang lain. Kita tuh merasa aku tuh paling benar. Aku tuh paling ngerti, merasa sok tahu. Itu kita tuh sedang membangun benteng loh. Ya. Aku tuh yang paling apa ya? Mampu untuk mengerjakan tugas ini misalnya. Orang lain tuh di bawah saya. Itu kita tuh membangun benteng. Betapapun selengkap senjata Allah itu sudah kita terima, tapi kalau benteng-benteng itu masih kita bangun terus, ya makin kuatlah benteng itu dan senjatanya tidak akan tembus. Ya enggak? Makanya kita tuh butuh yang namanya firman itu harus terus diberitakan, didengar, dilakukan, dipraktekkan. Makanya semua dari apa yang kita bahas kali ini dapat disimpulkan bahwa kita tuh harus praktek. Nggak cuma ngomong doang. Nggak cuma denger doang, nggak cuma baca doang. Kita tuh harus praktek yang namanya firman Tuhan. Kalau kita itu mau pikiran kita itu benar-benar disebut menentukan langkah hidup kita, ya kita harus lahir baru. Kita ini ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Karena kita disebut anak-anaknya Tuhan. Yang lalu-lalu nggak usah diingat-ingat lagi. Apalagi mau diulang lagi. No way, ya. Jadi nanti kalau misalnya udah bisa keluar gitu ya, ya harus jadi manusia baru. Hidup dengan cara berpikir yang baru. Bukan lagi dengan cara berpikirku, tapi pikiranku adalah pikiran Tuhan yang akan menentukan masa depanku. Bukan pikiranku sendiri menurut versinya kita, itu tidak. Kalau kita sudah menjadi ciptaan baru, dilahirkan sebagai manusia baru, pakailah pikiran-pikiran yang diperbaharui di dalam Tuhan. Makanya apa? Kita itu nanti dibaca ya, Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara-perkara yang di mana? Di atas. Yang di atas itu apa? Tuhan. Jadi yang dipikirkan tuh ya perkara-perkara surgawi saja, bukan perkara-perkara duniawi, apalagi kedagingan kita ya. Jadi pikirkanlah semuanya itu, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Supaya apa? Kita itu nanti kemudian menjadi dilahirkan kembali dengan benih firman. Ini satu ayat
Penting. 1 Petrus 1 ayat 33. Yuk dibaca tolong. 1 Petrus 1 ayat 33. Langsung dibaca saja kalau sudah ketemu. Sudah? Silakan Pak Ari. 1 Petrus 1 ayat 23. Ya, Bu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Yes. Kita itu dilahirkan kembali. Jadi ya, kalau kita tuh sudah tahu bahwa pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, itu artinya apa? Kita itu harus mau dilahirkan kembali dengan cara berpikir yang baru ya. Cara berpikir yang baru itu apa? Ya kita mau dilahirkan kembali bukan dengan benih yang fana, benih yang bisa mati gitu ya, tapi dengan benih firman Tuhan. Cara memahaminya gini. Kita ini kan mempelai ya, mempelainya Kristus. Kristus itu mempelai laki-laki, kita itu mempelai wanita. Jemaat itu mempelai wanita. Kristus adalah mempelai laki-laki. Nah, mempelai laki-laki ini yang akan memberikan benih kepada mempelai perempuan. Nah, benihnya itu apa? Firman. Kalau benihnya itu bisa tumbuh subur kepada mempelai perempuan, dia akan menjadi apa? Dia akan menjadi anak, ya enggak? Anak itu artinya apa? Menjadi sesuatu yang menghidupkan. Tapi ketika benih itu tidak diurusi, benih firman itu tidak diurusi, tidak diopeni ya oleh mempelai perempuan, oleh jemaat, ya nanti akan mati. Kalau mati ya gugur gitu ya. Gugur, lepas, nggak hidup, nggak jadi hidup. Tuh, cara berpikirnya seperti itu. Jadi ketika mempelai laki-laki itu sudah datang memberikan benih yang adalah firman Tuhan, ya harus nempel gitu ya. Nempel di rahimnya mempelai wanita. Jadi kalau embrio itu ya, embrio itu terbentuk nempel di rahim. Kalau dia itu nggak bisa tumbuh di rahim, dia akan lepas ke saluran telur atau tuba falopi, dan itu disebut orang itu mengatakan hamil apa? Hamil anggur gitu ya. Jadi dia akan hidup di saluran telur, akan bisa membuat si ibu itu meninggal. Ya. Jadi kalau benih itu nggak bisa nempel dengan baik di dalam rahim, ya akan gugur gitu loh. Jadi kalau firman itu, benih firman itu benar-benar kita tangkap sampai nempel nih, ya, nempel dalam hidup kita, ya nanti akan menghasilkan sesuatu yang menghidupkan. Jadi kita tuh nggak perlu lagi takut apapun di dunia ini. Ketika praktek jadi, praktek jadi, praktek jadi. Tuhan itu menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia. Allah itu menciptakan semuanya yang ada di dunia ini. Manusia bisa? Bisa. Karena kita itu serupa dan segambar dengan Tuhan. Tuhan, aku kok gak punya uang untuk makan. Ucapkan berkat. Ya, nanti dibaca. Keluaran 23 ayat 25. Kita tuh harus praktek. Praktek ikut menciptakan apapun dalam hidup kita seperti Tuhan. Karena apa? Kita ini diciptakan serupa dan segambar Allah. Jadi kita tuh bisa melakukan seperti yang Tuhan bisa. Gitu ya. Kita itu contohnya gini praktek. Saya bacakan ya, satu ayat saja. Satu ayat lagi. Keluaran 23 ayat 25. Ini saya bacakan ya. Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ini firman ya, saudara ya. Ini firman Tuhan. Ya dan amin. Kita praktek. Bilur-bilur Tuhan Yesus itu sudah menyembuhkan penyakitku. Misalnya ada yang sakit. Aku berdoa, Tuhan, bilur-bilurmu sudah menyembuhkan penyakitku. Makanya aku tahu Engkau akan menyembuhkan, pasti sembuh. Bisa? Kita harus bisa seperti itu. Contoh ini salah satu contoh aja ya. Saya sudah menyaksikan ini di KKS. Jadi saya tuh mencontohkan ini anak saya ya. Salah satu anak saya itu pulang sekolah, saya jemput, matanya tuh bengkak, gede banget, merah, terus sipit gitu, terus sudah mendul kayak timbil gitu. Saya tahu, oh ini timbil, ini pasti belekan. Saya tuh gitu. Terus sampai rumah,
saya kompres air hangat, saya foto, saya kasih ke Bu Dokter, adiknya Bu Ana. Jadi adiknya Bu Ana tuh Bu Dokter. Saya bilang, Bu, iki opo? Kui belen. Koe duwe tetes opo? Bilang gitu. Aku punya sendosetrol. Terus Bu Dokter bilang, kasih 1 tetes aja. Kemudian saya bilang, oke, 1 tetes. Terus Bu Dokter bilang, kok tak kayak obat, nek urung mari, katanya begitu. Terus saya itu mau ngasih sendosetrol itu ke anak saya, tapi saya baca dulu tuh di kemasannya. Saya kaget loh, 1 Desember 2024 itu expire. Jadi ini peristiwanya tuh ya sekitar 10 harian yang lalu lah seperti itu ya. Terus saya tuh manggil anak saya, Mbak Vera, sini Mbak. Ini tuh kata uti dokter tuh harus ditetes pakai ini, tapi kok ini tanggal 1 Desember sudah expire ya Mbak. Saya bilang gitu. Terus dia tuh bilang gini, Bunda aku nggak mau ditetes. Oke, kakak nggak mau, nggak apa-apa ya kan Bun, nggak apa-apa ya sudah. Kakak mau beriman nggak? Saya bilang gitu waktu itu. Mau Bun, mau. Kakak nggak mau ditetes, maunya beriman. Ya sudah, ayo sepakat sama Bunda. Saya ajak dia berdoa. Saya bilang gini, Mbak Vera harus pakai iman ya supaya sembuh. Iya Bun gitu. Saya ajak dia berdoa. Jadi saya ini masih kelas 4 ya, 4 SD. Kemudian saya ajak berdoa. Terus setelah itu saya bilang gini, ya udah sekarang bubuk aja. Jadi saya minta bubuk. Dan biasanya anak saya twin itu kalau bubuk itu 3 jam gitu ya kalau siang. Terus saya tuh sambil melakukan aktivitas lain gitu ya. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, aku tuh ingin mengimajinasikan gitu ya. Apa yang sudah kau berikan itu terjadi pada anakku. Aku percaya nanti dia bangun tidur matanya sudah pulih, putih, udah nggak merah lagi, sudah nggak bengkak lagi. Amin. Dah, habis itu saya amin, amin gitu ya, nggak usah dipikir lagi. Terus saya tuh lagi di kamar saya gitu ya. Tiba-tiba jam-jam berapa ya? Setengah 6. Si Verani teriak, Bunda, Bunda, kakak udah sembuh. Dia tuh ngaca di kamar saya tuh sambil ngasih lihat tuh matanya udah putih, sudah nggak ada belekan, benar-benar bersih Bapak Ibu Saudara. Saya tuh tidak menyangka secepat itu ya. Terus saya bilang gini sama, Bunda, ini beriman ya Bun? Iya betul. Bunda ikut doain kakak, tapi kalau kakak nggak ada iman, itu nggak akan terjadi. Saya bilang gitu. Bapak Ibu punya masalah, berat apapun, aku sakit ini Bu, sakit itu Bu, Bu aku nggak punya uang Bu, gini gitu ya, minta doanya Bu Ana pasti mandi gitu kan, saya pasti bisa gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu tuh nggak ada iman, nggak akan terjadi. Ya, kita belajar dari imannya anak kecil, saudara. Saya juga terkesima gitu ya dengan imannya anak saya ini. Jadi ketika kita itu mengalami sesuatu praktek firman ya, nih tadi contohnya Keluaran 23 ayat 25, ini tentang berkat dan juga tentang sakit. Kalau kalian sakit, minta disembuhkan sama Tuhan. Kalau kalian minta berkat, mintanya sama Tuhan. Dan itu ada di dalam firman, bukan minta orang lain, karena terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Isinya kecewa, marah, kemudian apa? Pahit, dan kita akhirnya akan jatuh hidup dalam kegelapan. Ya, jadi saya berharap kita semua, baik yang ada di gereja maupun di Zoom, kita belajar terus untuk memperbaiki diri kita, mau diperbaharui kehidupan iman kita, supaya kita itu dilahirkan kembali menjadi orang-orang yang mendatangkan cahaya-cahaya kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita bagi setiap orang yang ada di sekeliling kita. Amin. Kita tutup Alkitab kita, yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Engkau nyatakan kepada kami saat ini. Kami yakin dan percaya Engkau yang beracara, Engkau yang berkehendak, Engkau juga yang ingin supaya kami itu terus berbalik hidup kepada Engkau. Karena itu Tuhan, jagai hati pikiran anak-anak-Mu ini ya Tuhan, supaya mereka tetap terfokus hanya kepada Bapa di surga. Sehingga segala sesuatu yang kerajaan surga itu sudah sediakan akan kami nikmati, akan kami alami, dan bisa kami bagikan dan kami salurkan kepada setiap orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Yuk bangkit berdiri yuk. Bangkit berdiri. Angkat kedua tanganmu, kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih jemaat yang ada di gereja. Doakan ya, bulan Januari kita bisa bertatap muka di tahun yang baru. Kami dari KKS mengucapkan selamat Natal kepada teman-teman yang ada di gereja Eklesia. Semakin diberkati Tuhan dan juga menyambut tahun baru. Ya. Ya.